Halo bre, kembali lagi bersama saya Alvin yang pasti di channel Kudetek atau Kude Channel. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas perlaptopan duniawi. Karena saya yakin di tahun ini ya ataupun ya sekarang ini masih banyak dari kalian yang emang pakai laptop buat kerjaan, buat main game, buat nugas sekolah, buat kuliah, bikin skripsi segala macem, terserah kalian deh. Ya karena memang mungkin ya kalian kan mobilitasnya tinggi atau ya sering pergi-pergi ke kantor gitu kan, atau ke sekolah, ke tempat kuliah, terserah. Jadi emang butuh laptop banget gitu loh. Apalagi sekarang kan harga part PC buset dah. Gila, naik banget gitu. Jadi daripada ngerakit PC, mending beli laptop langsung jadi aja gitu kan. Tinggal pakai gitu, nggak perlu repot-repot lagi namanya ngerakit PC. Betul sekali, betul. Dan kali ini kita akan membahas perlaptopan duniawi, tapi lebih fokus ke aksesoris laptopnya. Contohnya kayak yang akan saya review kali ini ada cooling pad notebook atau cooling pad laptop dari Deepcool. Tuh, bungkusnya gede banget di belakang. Taruh sini nggak muat, muka saya ketutupan, Pak. Ya, betul sekali. Kita akan review sebuah cooling pad dari Deepcool, itu Deepcool UPAL. Dengan harga, aku kasih tahu aja dari awal, harganya itu cuma Rp165.000. Sesuai di judul, saya akan ngetes di laptop saya yang harganya 14 juta. Apakah laptop saya yang harganya segini nih bakal diademin sama cooling pad seharga Rp165.000? Langsung aja kita review, kita tes. Let's go. Soal dimensinya, Deepcool UPAL ini punya panjang 39 cm kali lebar 28 cm dengan ketebalan di 2,7 cm dan mampu menopang laptop berukuran maksimal 15,6 inci. Pas banget cuy sama laptop yang kita pakai buat ngetesan kali ini, yaitu Asus TUF Gaming A15. Secara desain tampil minimalis dengan balutan full hitam tanpa ada embel-embel RGB atau LED apapun itu. Lagian buat apa sih cooling pad ada LED atau RGB? Padahal kan nyala LED atau RGB-nya juga bakal ngasilin panas. Paling bener ya desain yang kayak begini cuy. Kalau build quality-nya pakai kombinasi bahan metal buat lapisan mesh bagian atas dan plastik yang agak tipis buat case bagian bawahnya. Kalau bagian stand yang adjustable ini pakai bahan plastik yang cukup solid, sedangkan penopangnya udah pasti pakai bahan baja biar lebih kokoh dan durable. Kembali ke bagian atas, ada dua buah kipas berdiameter 140 mm yang ditempatkan di kanan dan di kiri cooling pad ini. Diharapkan bisa mendinginkan lebih banyak hotspot atau titik panas pada laptop kita. Kipasnya ini punya fan speed statis di 1000 rpm biar nggak terlalu bising cuy. Nah, kipasnya ini di coverin pakai lapisan mesh biar pendinginannya tetap kena langsung ke bagian bawah laptop kita. Masih di bagian atas, ada dua titik penopang yang bisa kita adjust kalau mau pakai cooling pad saat kondisi miring. Tenang aja cuy, ada lapisan rubbernya kok, biar laptop kita nggak kena lecet-lecet ya kan. Mana laptop baru? Turun ke bagian bawah, ada 4 titik anti-slip biar nggak gampang geser. Sayangnya cuma 2 yang ada lapisan rubbernya, yang 2 lagi polosan gitu aja. Terus ada adjustable stand yang terdiri dari 6 sudut kemiringan, mulai dari 0 derajat alias kondisi lurus, terus ada 20 derajat, 30 derajat, 35 derajat, 40 derajat, dan paling miring di 45 derajat. Fungsinya apa sih laptop dimiring-miringin gitu? Sebenarnya buat menyesuaikan dengan postur duduk kita cuy. Jadi kalau kalian masih pakai kursi kondangan plastik yang nggak ada fitur height adjustment-nya, kayak di kursi gaming, cooling pad ini berguna banget biar layar laptop kita bisa tegak lurus sama mata kita. Jadi kitanya nggak ngedengkluk gitu loh. Kan nggak bagus buat tulang leher dan tulang belakang kita. Kalau pas lagi kondisi miring, baik itu 20 derajat ataupun 45 derajat, cooling pad ini bakal membentuk huruf U sesuai namanya. Ini bisa menghemat space di meja atau setup kalian. Jadi kalian tuh ada space lebih buat letakin pengharum ruangan atau keranjang pensil misalnya. Masih di bagian bawah, kita juga bakal nemuin kabel power Deepcool UPAL ini. Panjangnya sekitar 60 cm. Terus interface-nya pakai USB Type A yang modelan USB pass-through. Ini penting ya bre, karena kan port USB di laptop tuh terbatas banget. Kalau nggak pakai USB pass-through ini, kita bakal kehilangan satu port USB pas kita pakai cooling pad. Dan cakepnya lagi, USB pass-through-nya ini udah pakai protokol USB 3.0 yang punya transfer rate up to 4,8 gigabit per second. Wow, gokil. Tapi sayang, 1000 sayang cuy. Ukuran kabelnya nih lumayan tipis, jadi agak was-was kalau misalkan tuh kejepit. Takutnya putus ya kan cuy. Jadi kalau mau simpen cooling pad harap perhatikan kabelnya, jangan sampai kejepit, ya kan?
Oke bre, itu dia ulasan atau review singkat dari saya mengenai cooling pad dari Deepcool ini, yaitu Deepcool UPAL. Sekarang kita tes buat penggunaan sehari-hari. Menggunakan laptop yang saya gunakan ini adalah Asus TUF Gaming A15 dengan prosesor AMD Ryzen 5 4600H dan GPU-nya adalah Nvidia GeForce GTX 1650 Ti laptop atau notebook ya. Dan kita akan tes beberapa game juga, dan kita di sini udah dapet ya. Di sini untuk suhu idle-nya tanpa menggunakan cooling pad itu sekitar 52 derajat Celcius, dan setelah menggunakan cooling pad dari Deepcool UPAL ini dia turun pak dari 52 derajat ke 47 derajat Celcius. Wow, lumayan ya, 5 derajat itu lumayan banget. Tapi itu dalam kondisi idle ya, Mamang Racing dalam kondisi idle ya. Kenapa bisa serendah itu? Mungkin karena memang permukaan bawah laptop tuh nggak menyentuh langsung sama permukaan kayu, karena meja saya ini kan kayu gitu, jadi penghantar panasnya kurang bagus. Sedangkan untuk cooling pad Deepcool UPAL ini untuk permukaannya dia pakai kayak bergrill gitu ya, lubang-lubang, dan dia bukan kayu melainkan ini metal, jadi penghantar panas yang lebih baik gitu loh. Dan selanjutnya kita tes buat main game. Pertama ada game Valorant. Pas kita main game Valorant ternyata untuk suhu perbedaannya itu ya nggak terlalu signifikan. Contohnya pas nggak pakai cooling pad, saya ngerasa suhunya tuh masih sama-sama aja pas pakai cooling pad. Jadi antara nggak pakai cooling pad ataupun pakai cooling pad itu suhunya ya segitu-segitu juga. Contohnya suhu GPU-nya tuh di angka 65 derajat Celcius itu tanpa menggunakan cooling pad. Pas pakai cooling pad ya naik turun 64, 65, 64, 65. Jadi buat main game Valorant cooling pad ini nggak bisa nurunin suhu laptopnya. Dan kita ada tes game yang lebih berat lagi, yaitu game Apex Legends. Itu game yang cukup berat ya pak ya. Dan di game Apex Legends ini pas sebelum menggunakan cooling pad itu suhunya naik turun atau suhunya tuh nggak stabil lah gitu kan. Kadang turun, kadang naiknya tuh sampai tinggi banget. Contohnya kayak ini tadi saya main game Apex Legends itu suhunya bisa menyentuh di 76, 77 derajat Celcius, dan rata-ratanya tuh sekitaran 73, 74, 75 itu tanpa menggunakan cooling pad. Dan setelah menggunakan cooling pad pas lagi main game Apex Legends ini itu suhu maksimalnya sekitaran 72, 73, 74, tapi nggak nyampe 75, 76 atau 77. Jadi memang untuk main game Apex Legends cooling pad Deepcool UPAL ini masih bisa nurunin suhu dari laptop Asus TUF Gaming A15 ini. Dan mungkin kalau misalkan kalian tuh main game-game ringan kayak game CSGO, terus game Dota 2 ataupun Valorant yang emang grafiknya tuh nggak terlalu berat, mungkin cooling pad ini ya cuma jaga kestabilan suhunya aja. Sedangkan kalau misalkan kalian main game berat baru berasa cuy, karena memang game berat kan penggunaannya lebih berat lagi gitu kan. Dan selanjutnya kita ada tes juga untuk kebisingannya ya, karena memang noise itu penting banget. Apakah cooling pad Deepcool UPAL ini bising gitu ya. Kita ada bandingkan juga dengan suara kipas laptop saya yang kalau pas lagi main game atau ngerender itu udah kayak turbin pesawat jet. Itu kita bandingkan juga. Pas kita bandingkan memang suara kipas laptop saya pas tanpa cooling pad itu sekitar 53, 54 desibel. Itu berisik banget pak. Sedangkan pas kita tes cooling padnya untuk tingkat kebisingannya ini sekitaran 42an. Dari 54 ke 42 itu jauh banget ya. Tapi klaim dari Deepcool itu sekitar 29, 30 ya. Jadi ya sekitaran bedanya cukup tinggi juga ya. Mungkin Deepcool ngetesnya di ruangan yang emang gak ada suara sama sekali, sedangkan kita ngetes di studio yang emang gak ada peredam suaranya, makanya bisa sampai 42, 43 desibel gitu ya. Tapi terbilang masih senyap juga karena suara laptop saya aja udah keras banget pak, sekitar 54 desibel gitu kira-kira. Dan ya menurut kalian gimana? Apakah cooling pad dari Deepcool ini, itu Deepcool UPAL dengan harga Rp165.000 bisa menjadi cooling pad untuk laptop kalian? Ya coba tulis di kolom komentar, karena di harga Rp165.000 kayaknya nggak bisa ngarep lebih ya. Mungkin cooling pad di atas 300 ribuan baru bisa ngedinginin di laptop. Tapi kelihatan banget perbedaannya kalau misalkan kita pakai buat kerja-kerja ringan. Karena memang kalau misalkan kalian naruh laptop di permukaan yang emang cuma kayu doang, itu bahaya buat jangka panjangnya. Nah untuk cooling padnya ini itu ngejaga buat jangka panjang, ngejaga laptopnya buat jangka panjang. Jadi nggak menyentuh permukaan meja secara langsung terus-terusan gitu kan, karena dia disangga sama cooling padnya Deepcool UPAL ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.